Kembali lagi di channel GM Tech Project bersama saya Denis Awi di konten ngopi. Salam hor hor hor. Oke, di konten ngopi kali ini GM Tech Project akan ngomongin tentang perkembangan part-part CB yang diaplikasikan ke motor CB di dalam modifikasi, dimana kalau ngomongin modifikasi itu nggak ada habisnya karena banyak komponen-komponen di motor yang dapat diperbarui dan dikembangkan sesuai keinginan atau tren-tren di tahun sekarang. Jadi untuk tren modifikasi khususnya di motor CB dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan yang sangat signifikan lah. Dari 5 tahun terakhir sampai sekarang ini perkembangannya cukup luas sekali di dalam modifikasi itu sendiri. Di sini kita akan ngomongin tentang part apa aja yang tren dari 2015 hingga tahun 2020 ini di part-part modifikasi untuk Honda CB. Oke, simak videonya. Untuk poin pertama kita ngomongin tentang part khususnya di peredam kejut atau di shock, dimana dalam 5 tahun terakhir ini di modifikasi CB banyak part-part peredam kejut atau shock itu berkembang. Contohnya aja sekarang baru tren tentang shock depan Ninja, dimana dulunya shock depan GL Pro menjadi idaman di masanya untuk memodifikasi motor CB tersebut karena mengalami perubahan zaman dan mengalami update-update tren di modifikasi khususnya di Honda CB. Maka shock depan Ninja ini diperuntukkan untuk mengganti shock depan GL Pro. Terus kita ngomongin tentang sejarah shock depan yang digunakan pada zamannya, yaitu dari pertama shock GL Pro, kemudian ada shock Tiger, shock Mega Pro. Dulunya menjadi primadona di masanya. Karena apa? Hanya Tiger dan Mega Pro yang menjadi titik tumpu modifikasi untuk khususnya kaki-kaki di Honda CB, dimana shock depan Mega Pro itu dengan tinggi yang cukup, kemudian dengan ribbon yang enak, diaplikasikanlah ke Honda CB. Terus ada shock Ninja. Oh ya, dulunya shock Tiger dan shock Mega Pro itu sangat mahal. Di harga kisaran 2015-an itu masih di harga 900, 1.200.000, 1.300.000, dimana shock Tiger Evo masih menjadi idola dengan satu shock Tiger Evo sendiri keluaran tahun baru. Kemudian pada akhir-akhir tahun ini, 2 tahun 3 tahun terakhir, shock Ninja itu menjadi primadona, dimana shock Ninja ini dapat diaplikasikan ke motor CB dengan di PNP T bawahnya, yaitu keunggulannya di shock Ninja ini memiliki ukuran as sebesar 33 dengan diameter 33, pastinya akan lebih enak, dimana dulunya dengan as 31 sekarang di-upgrade menjadi as 33, pasti akan lebih enak dalam meredam kejut atau ribbon di motor CB. Kemudian berapa sih harga shock Ninja sekarang? Kalau dulu shock Ninja itu masih di kisaran 1.500.000, 1.600.000, 700 itu masih paling mahal lah. Tapi untuk 1 tahun 2 tahun terakhir shock Ninja itu mengalami kenaikan harga yang cukup drastis, dimana sekarang dari awal tahun 2020 ini shock Ninja itu mengalami kenaikan harga menjadi 2.200.000 atau 2 juta up. Di situ keistimewaan shock Ninja, satu dengan as 33, kemudian ribbon yang enak dengan didukung T yang cukup lebar. Di situ pastinya banyak backers CB menginginkan atau mengidolakan shock Ninja karena seperti itu. Kemudian kita beralih ke shock belakang atau peredam kejut belakang. Banyak variasi penggunaan untuk Honda CB, dimana dari Honda GL Pro, Mega Pro, Tiger, kemudian aftermarket, kemudian
shock Tiger Evo hingga part-part copotan dari Mugi dapat diaplikasikan ke modifikasi Honda CB. Kita ambil contoh di beberapa tahun ini yang masih diminati di bagian shock belakang dan peredam kejut itu yaitu masih shock Tiger Evo, di mana shock Tiger Evo ini dulu mengalami perubahan harga yang cukup signifikan. Dulu di harga 550, kemudian 600, hingga sekarang sampai 800 hingga 900 ribu rupiah, di mana shock Tiger Evo ini yang copotan motor ya, copotan motor itu banyak diminati oleh bikers CB. Karena apa? Karena satu, dia udah tabung, kemudian ribonnya juga enak. Kemudian apalagi yang banyak digunakan yaitu shock aftermarket, dimana shock aftermarket itu seperti contohnya KTC Extreme, kemudian Answer, YSS, dan masih banyak lainnya lah. Itu banyak digunakan ke modif motor CB dengan ukuran yang cukup bervariasi dari 32, 33, kemudian 34 hingga 36. Kemudian kita ngomongin shock belakang, tidak afdol kalau tidak ngomongin seputar copotan Mugi. Copotan-copotan Mugi ini selalu diminati banyak orang. Karena apa? Satu, dengan kualitas yang lebih baik untuk mengurangi redam kejut di motor kita. Di situ untuk modifikasi Honda CB cukup keren untuk digunakan. Maka copotan-copotan Mugi itu selalu diminati dimanapun anak-anak motor CB. Untuk harga peredam kejut aftermarket bervariasi harganya mulai dari 700-an hingga 2 jutaan lah, hingga 2 jutaan. Di situ banyak bikers CB yang menggunakan karena masih sesuai dengan kantong yang dipunya. Kemudian berapa harga untuk copotan Mugi? Copotan Mugi itu bervariasi ya, dengan harga dari mulai 2.500.000 hingga bahkan pun sampai 10 juta atau lebih. Di situ banyak merek yang digunakan, dari Showa, terus kemudian Kayaba, kemudian Zephyr, dan Marzocchi, dan lain-lain lah. Banyak copotan Mugi yang diaplikasikan ke Honda CB. Tentunya dengan harga shock belakang copotan Mugi ini yang cukup mahal, pasti penggunaannya lebih nikmat dalam motor, dimana mengurangi kejut yang berlebihan, kemudian nyaman dinikmati, nyaman ditunggangi. Terus kita beralih ke pengereman ya. Pengereman, banyak pengereman yang digunakan atau diaplikasikan ke modifikasi Honda CB. Salah satu contohnya yaitu piringan atau disc. Beberapa tahun belakangan ini banyak diminati yaitu piringan atau disc floating. Karena apa? Karena disc floating ini satu, diameter yang lebar dan ditambah dengan floating yang lentur, dimana jika piringan tersebut ditekan sedikit lentur atau fleksibel dalam kampas rem, seperti itu. Jadi memaksimalkan pengereman yang lebih baik lagi. Namun piringan-piringan seperti piringan GL Pro, Mega Pro, Tiger, Scorpio masih banyak diminati karena satu, harganya cukup murah, kemudian juga fungsinya sudah lumayan cukup untuk diaplikasikan ke motor CB, seperti itu ya. Tadi kita ngomongin tentang disc, pastinya kan tidak luput dari tromol, dimana tromol depan itu pasti memiliki fungsi yang masing-masing ya, dan selera masing-masing, dimana yang banyak diminati untuk kasihan di modifikasi motor CB yaitu tromol Supra, tromol Mega Pro, tromol Tiger, dan tromol-tromol X Mugi lah, yang lain-lain seperti itu. Kemudian kita ngomongin tentang tromol belakang, masih banyak diminati yaitu tromol belakang RE King, dimana tromol belakang RE King ini dari dulu masih menjadi primadona. Karena apa? Karena tromol King ini mengurangi kecepatan yang signifikan, dimana jika kita mengendari motor modifikasi CB ini dengan kencang, tromol King ini lebih cakram atau lebih makan untuk mengurangi kecepatan di motor kita. Kemudian dari segi elegan juga lebih gede, lebih bagus untuk dilihat. Banyak juga yang mengaplikasikan
tromol cakram, seperti tromol cakram Tiger yang dulu dari velg racing atau palang dipotong kemudian dibubut untuk dijadikan sebagai tromol jari-jari atau ruji seperti itu. Untuk kasus itu saya juga mengalami, karena jujur saja saya menggunakan tromol belakang itu tromol CB150 tahun 2013. Itu saya potong kemudian saya bubut dan saya bor untuk dijadikan sebagai tromol pengaplikasian ruji seperti itu. Kemudian untuk tromol depan yang masih diminati hingga sekarang ini yaitu tromol depan Ninja. Tromol Ninja itu banyak diminati karena apa? Dia besar dan cukup mudah diperolehnya seperti itu. Namun banyak tromol-tromol dari trail ataupun KLX ya seperti itu yang diaplikasikan juga untuk memodifikasi di motor CB. Namun untuk pribadi saya tidak suka untuk menggunakan tromol KLX atau karena di situ di tromol KLX ini kita ambil contoh tromol KLX ya. Tromol KLX itu tidak menggunakan karet angkat, dimana sepengetahuan saya jika tidak ada karet angkat itu pasti tekanan gerak untuk memutar gear depan dan mesin itu sedikit langsung tanpa adanya peredam seperti itu. Kemudian kita ngomongin tentang pengereman ya, masih pengereman, dimana pengereman yang bagus itu menurut saya tentang pengaplikasian master caliper dan piringan. Untuk kita ngomongin tentang master rem ya. Oke, ngomongin tentang master, banyak bikers CB untuk memodifikasi motornya dia menggunakan master rem ori copotan seperti copotan Mega Pro, Tiger, kemudian dari Yamaha dia menggunakan Mio dan lain sebagainya lah, yang itu ori untuk copotan motor. Kemudian banyak beredar barang aftermarket, contohnya RCB, kemudian Nissin, kemudian Brembo, itu yang aftermarket ya, dengan harga yang cukup murah dengan kualitas yang lumayan bagus. Banyak bikers CB itu beralih dari ori copotan motor ke barang aftermarket. Kemudian tadi kita ngomongin master, banyak barang-barang aftermarket yang digunakan. Kemudian kaliper, dimana kaliper ini masih banyak penggunaan kaliper ori copotan motor, yaitu salah satu contohnya dari Mega Pro, Tiger, kemudian Ninja, kemudian Yamaha seperti RE King, Vega, Jupiter, ataupun copotan X Moge, dimana di sini juga kembali lagi copotan Moge ini diminati oleh bikers CB. Namun kekurangan dari X Moge ini yaitu satu, dengan harga yang mahal. Jadi banyak bikers CB yang tidak menggunakan kaliper copotan Moge ini, dimana sebenarnya untuk kaliper Moge ini sangat membantu sekali dalam mengurangi kecepatan seperti itu. Oke, lanjut kita ngomongin tentang ban. Banyak ban yang digunakan, namun kembali lagi ban sesuai selera masing-masing, dimana akhir-akhir ini banyak ban yang diminati yaitu ban soft compound, dimana yaitu ban soft compound sangat enak namun memiliki kekurangan. Ya sebenarnya banyak kelebihan dan banyak kekurangannya, kembali lagi ke masing-masing pengguna ya seperti itu untuk penggunaan ban. Kemudian kita ngomongin arem. Nah, di sini arem tahun demi tahun itu berubah dalam artian banyak modifikasi motor CB dengan mengaplikasikan arem yang banyak atau bergonta-ganti lah seperti itu. Kita ambil contoh saja, dulu arem Tiger itu memiliki daya tarik tersendiri yang bagus atau daya tarik yang banyak diminati oleh bikers CB, karena dengan arem tersebut motor lebih anteng seperti itu. Namun akhir-akhir ini penggunaan arem Tiger sudah ditinggalkan. Owner bikers CB menggunakan arem KC, Kawasaki KC. Di situ banyak diminati di akhir-akhir ini. Kemudian ada lagi arem lainnya yaitu arem Ninja atau arem custom. Kemudian kita ngomongin tentang bodi ya. Bodi, dimana bodi dimodifikasi motor CB ini
banyak pilihan, salah satunya yaitu tangki press, di mana tangki press tersebut banyak diminati karena harganya yang cukup murah, kemudian dengan kepresisian yang cukup lumayan bagus. Di situ banyak diminati oleh backer-backer CB, karena menurut saya untuk tangki ori dan tangki press sedikit perbedaannya lah. Kemudian tangki ori banyak diminati juga, namun dengan harga yang lebih tinggi daripada tangki press. Kemudian tangki DT. Tangki DT ini memiliki zamannya sendiri karena banyak backer-backer CB yang mengganti tangkinya menjadi tangki DT. Di situ cukup banyak peminat dari tangki tersebut. Kemudian jok masih jok nganjuan, di mana jok tersebut masih banyak peminatnya, ataupun 80% dari backer CB menggunakan jok dari nganjuk tersebut. Kemudian speedometer. Untuk ngomongin speedometer ini banyak pengaplikasian barang-barang aftermarket, yaitu barang-barang di mana speedometer ini jiplaan atau kopian dari barang ori. Kita kasih contoh, yaitu tentang speedometer Koso RX1 dan RX2. Di situ banyak sekali kopian dari RX1 dan RX2 dari Koso. Kemudian masih banyak juga penggunaan pengaplikasian speedometer, salah satu contohnya KLX, kemudian New Fiction, CBR, Ninja, Beat, dan yang baru-baru ini muncul speedometer KTM. Dia memiliki bodi yang ramping dan bagus untuk digunakan, seperti itu. Kita ngomongin speedometer, turun sedikit, kita ngomongin tentang batok lampu, di mana batok lampu ini sangat-sangat berpengaruh di modifikasi Honda CB. Banyak penggunaan batok lampu juga kopian dari orinya, seperti kopian batok lampu L2G, kemudian batok lampu HM24 dan batok lampu YL, di mana itu banyak sekali kopian-kopian dari barang yang ori kemudian dijiplak menjadi barang-barang yang KW seperti itu. Namun tidak masalah, karena kembali lagi dengan selera dan kantong yang dipunya. Itu tadi ngomongin tentang batok lampu ya. Kemudian kita ngomongin tentang part-part lainnya lagi, selebor belakang, di mana selebor belakang ini memiliki banyak varian juga, dari press, kemudian original, kemudian TriStar. Di situ banyak pengaplikasian dari selebor belakang ini. Oke, gitu aja untuk part-part berikutnya. Di next video jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis untuk mendukung channel kita. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Saya Denis AW undur diri. Salam hor hor hor.